Jadi nanti untuk kalau misalkan ingin lihat lagi bisa lihat rekamannya di e-learning, akan saya share. Di perkuliahan pada pagi hari ini kita mencoba untuk memahami terkait dengan manajemen referensi, yaitu menggunakan aplikasi ya, terkait dengan pembuatan manuskrip publikasi ilmiah. Jadi kita hari ini adalah membuat manajemen manajemen referensi di Mendeley. Nah, hal-hal yang dipersiapkan untuk melakukan manajemen referensi itu apa saja yang tadi? Yang pertama adalah pengumpulan jurnal referensi ya, dimana di tugas pertama sudah saya suruh kalian untuk mengumpulkan jurnal 5. Sebenarnya kalau ingin ya lebih itu saya pengennya ada 10, dimana 5 untuk jurnal utama, 5 untuk jurnal pendukung. Karena udah 5 saja tidak apa-apa, untuk 5 itu adalah untuk jurnal utamanya. Jadi nanti kalian pakai untuk manajemen referensi kalian, untuk pendukungnya nanti itu adalah jurnal-jurnal yang bukan mengerucut pada penelitian kalian ya. Artinya yang dinamakan pendukung, jurnal pendukung adalah jurnal yang mendukung dalam eh, apa namanya, melakukan analisis ataupun membantu dalam penelitian Anda. Misal rumus atau formula dalam melakukan perhitungan. Ya, ini kan merupakan didapatkan dari jurnal pendukung. Artinya referensi pendukungnya, bukan referensi utamanya. Referensi utama adalah yang kalian cari tadi, yang dulu, yang tugas 1 yang sudah dibuat ini kemarin ya, state of the art-nya itu apa saja, kekurangannya itu apa, perbandingannya apa, itu yang menjadi rujukan utamanya. Kemudian yang kedua, kita install aplikasi pihak ketiga, yaitu Mendeley. Nah, nanti yang belum menginstal, ya kurang lebih nanti harus membuat akun terlebih dahulu di Mendeley. Di websitenya nanti akan saya coba lakukan bagaimana tutorialnya. Dan menata referensi pada aplikasi Mendeley itu bisa kita merujuk dari style dari referensi jurnal. Kalau misalkan kita menggunakan referensi jurnal kita ada di jurnal STTKD yang teknika, itu dia menggunakan format apa? Format apa? Kalau misalkan ada yang menggunakan format lainnya, biasanya ada IEEE, terus ada format lainnya itu masing-masing berbeda. Jadi setiap publisher itu mempunyai gaya style yang berbeda-beda tergantung dari publishernya itu. Kemudian Mendeley ini fungsinya untuk apa? Yaitu nanti kita bisa mengelompokkan referensi jurnal, terus bisa memperbaiki atau melengkapi isian deskripsi meta tag pada suatu jurnal yang ada di Mendeley. Fungsinya apa nanti? Fungsinya nanti digunakan untuk misalkan sitasi dan memasukkan apa autor atau bibliografi, yaitu daftar pustaka, supaya nanti lengkap rincian pada daftar pustaka itu lengkap, misalkan dari nama, tahun, judul penelitian, kemudian halaman, volume berapa, terus yang menerbitkan siapa kalau misalkan buku. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi yang perlu kita siapkan. Yang keempat adalah langsung praktekkan ya, mulai memasukkan sitasi pada manuskrip. Nah, kalau misalkan untuk mengumpulkan jurnal, yang pastinya kalian sudah mengumpulkan dan banyak referensi. Kalau misalkan kalian belum mengumpulkan,
Tempatnya itu ada di Scribe, ID Scribe ataupun di Scholar, Google Scholar ya. Kemudian ada Garuda, Gate, Link Springer, Science Direct, IEEE, dan masih banyak lainnya. Dan itu ada yang modelnya gratis dan ada yang berbayar. Nanti kalau misalkan yang berbayar itu akan saya contohkan bagaimana untuk mendownload tanpa membayar. Nah itu ya. Jadi ngekrek ya istilahnya ya. Ini ya ada yang suka ya. Ngekrek-ngekrek ya. Nah ini ya contoh-contohnya. Oke, ini misalkan kita masuk di websitenya untuk di apa namanya di jurnal yang berbayar itu kita biasanya seperti ini ya. Nah, ntar saya cobakan di link Springer link. Nah, kita cek jurnal-jurnal yang berbayar atau di IEEE aja lah. Explore. Ini kumpulan jurnal yang berbayar itu yang dari internasional biasanya. UAV. Mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan tools ini belum? Ketika kalian mencari mencari jurnal, teman-teman semua. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Nah, biasanya kalau misalkan ini, nah di sini kita mencari jurnal di internasional. Nah, kebetulan ini harus berbayar untuk mendownload PDF ini. Kan harus berbayar. Kita bisa mengambil PDF-nya ini jurnal ini dengan cara sedikit metode metode crack ya. Artinya kalau kita ini ya, walaupun ini ilegal, kalau misalkan kita terpaksa karena ini kita butuh paper ini untuk sebagai referensi kita, karena memang ini referensi utama kita, maka kita ya mau ndak mau kita pakai dengan cara di sini kan biasanya kalau di jurnal internasional itu ada yang namanya DOI atau DOI ini. Ada link DOI ini, nanti silakan kalian copy link ini masuk ke ini Skyhub ya. Skyhub. Nah, Skyhub ini adalah tools untuk membuka jurnal-jurnal yang berbayar atau yang terkunci di mana kita harus membayarnya sebelumnya ya. Karena kita tidak punya uang, keterbatasan uang dan kita memerlukan jurnal ini, ya walaupun ini ilegal tapi tidak masalah. Nanti kan juga misalkan kita masukkan citasi di artikel kita itu eh, jurnal yang mereka publish ini juga akan melakukan cite, artinya akan meningkatkan citasi mereka sendiri. Nah, jadi kalian bisa masuk ke Skyhub di website ini, ketikan Skyhub, biasanya di atas ini muncul. Kalian klik saja Skyhub ini. Ya. Nah, di sini disuruh memasukkan referensinya. Enter ya referensi. Tadi yang saya copy doinya ini, di copy dan pastekan di sini. Kita open. Kita tunggu. Ini karena membuka dokumennya. Nanti kita bisa mendownload. Mungkin ini
dokumennya agak besar jadi agak lemot ya, atau internet saya ini yang lemot ya. Ini suara saya patah-patah enggak di tempat kalian? Tidak, Ya, Pak. jelas, Enggak Pak. ya. Nah, di sini, nah ini paper yang tertulis pada sumber jurnal internasional ini ya, yang tadinya dikunci, ya, dikunci karena kita tidak bisa mendownload ya. Berarti ya kita terpaksa pakai tools ini, Skyhub. Eh, Jadi di sini sudah ada semuanya. Nah, di sini kita tinggal download saja, kita save aja, save. Dapat dapat satu jurnal. Oke. Nah, itu kalau misalkan ada kita menggunakan referensi jurnal yang berbayar. Ya, di website yang berbayar khususnya ya. Kalau websitenya itu tidak berbayar seperti di Google Scholar, ya kita tidak perlu tools-tools Skyhub itu seperti tadi ya. Langsung saja. Ini di mana ini? Taruh download aja ya. Dokumen. Oh, sudah ada. Di sini kok di Google Scholar ya. Scholar biasanya kan dia tidak berbayar, makanya bisa langsung kita download. Ini banyak referensinya. Tinggal klik nanti akan mendownload. Nah, ini tadi ya Skyhub. Jadi Skyhub itu perlu kalian perhatikan. Kalau kalian mengetikkan link seperti ini skyhub.tw itu nanti kemungkinan tidak bisa. Makanya saya sarankan untuk mencari di Google Search di web di beranda browser kalian, tulis saja Skyhub. Nanti di pencarian Google biasanya muncul di depan tadi, di paling atas dengan domain yang berbeda-beda. Karena eh, website ini ilegal, maka biasanya itu dicari oleh banyak pihak. Makanya domain pada Skyhub itu mesti berganti-ganti setiap tiap bulan atau setiap tahunnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Terkait untuk mendownload tadi, mendownload artikel luar negeri yang dikunci. Tidak ada. Oke, kita lanjut untuk membuat akun dan mendownload aplikasi Mendeley. Membuat akun. Silakan kalian masuk ke browser, ya, ke browser kalian masing-masing. Kemudian ketikkan Mendeley. Nah, di sini paling atas itu ada mendeley.com, Mendeley Reference Management Software. Kalian klik saja di sini, nanti otomatis akan masuk ke websitenya Mendeley. Di sini jika kalian belum mempunyai akun, silakan buat akun terlebih dahulu dengan cara di atas ini ada create account ya. Ada create account. Silakan kalian klik ini. Tapi kalau kalian sudah membuat akun, bisa skip ini ya. Bisa skip atau lewati langkah ini. Tapi yang belum silakan create account. Create account ini saya contohkan ya. Create account, kemudian masukkan email yang ingin kalian daftarkan pada website Mendeley. Misalkan ini saya masukkan alamat email ini alamat email saya yang lain ya, yang tidak saya gunakan untuk Mendeley. Continue. Nah, di sini di given name silahkan kalian masukkan nama depan kalian. Ini saya masukkan nama saya.
family name itu ya nama belakang kalian biasanya, Bukhari. Kemudian masukkan password yang diinginkan. Di sini ada disuruh mewajibkan menggunakan password yang unik ya. Password yang unik di mana total dari passwordnya ada 8 karakter, di mana dia include satu angka, ada huruf mix ya, lowercase dan uppercase, artinya huruf besar dan huruf kecil, dan satu simbol untuk membuat passwordnya itu lebih tinggi. Ini kan password yang di generate oleh Mendeley ya. Kalau misalkan kalian mungkin kesusahan, apa ya? Kira-kira apa ya? Itu nanti silakan kalian masukkan sendiri ya. Ini cobalah yang paling gampang apa ya? Silakan kalian masukkan passwordnya yang kalian pahami dan kalian mudah untuk ingat ya. Yang penting tadi ada kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan angka, kemudian simbol. Seperti itu ya. Nah, ini eh, di sini itu indikator pada password saya itu strong. Ini tinggal diklik stay sign in, kemudian klik register ini ya. Klik register. Nah, sampai di sini ada tulisannya you have no an Elsevier account. Artinya sudah jadi Mendeley-nya, kita continue. Nah, sudah muncul ya di sini. Oke. Sampai langkah di sini apakah ada yang ditanyakan? Siap, jelas Pak. Jelas ya. Oke. Ini kita sudah langkah ini kita sudah membuat akun. Lalu bagaimana untuk menginstal Mendeley? Kita masuk ke home tadi. Home Mendeley-nya. Website di Mendeley-nya. Oh, di sini karena kita sudah login ya. Paling bawah ini biasanya ada tulisan download. Kita klik reference manager. Download reference manager. Nah, di sini langsung muncul untuk reference manajernya. Di sini ada tools, download, no. Kalau kalian menggunakan Windows biasanya langsung download no di sini. Tapi untuk misalkan yang pakai Mac ataupun Linux, kita ada pilihannya. Di sini ada pilihannya. Di paling bawah ada Mac OS, ada Linux, atau menggunakan Windows di bawah Windows 10 ya, Windows 7 atau Windows yang sebelumnya. Kalau ini kan saya menggunakan Windows 11 ya, atau Windows yang terbaru. Saya langsung download saja di sini, download now. Nah, di sini langsung muncul ya, download now for Windows. Ini untuk Mac OS atau ini untuk Linux. Saya pakai yang ini untuk Windows. Nah, ini otomatis. Jadi proses download itu tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian masing-masing. Kalau stabil biasanya cepat karena ini file size-nya itu hanya 50 MB, tidak sampai bergiga-giga seperti halnya untuk mendownload game ya. Dan oke, sedikit lagi. Nah, ini udah selesai. Saya open langsung untuk menginstal. Nah, di sini muncul ya. Ada pilihan anyone who use this computer untuk all user atau digunakan oleh saya, admin saya atau di komputer saya. Ya.
Saya klik di sini saja karena ini saya gunakan untuk saya. Installnya itu cepat, tinggal next, klik next, terus langsung finish. Ya ini sudah ya, finish. Klik finish saja. Di sini nanti langsung running ya. Nah, di sini langsung running untuk Mendeley reference-nya. Ini tampilan Mendeley-nya sepertinya baru. Tampilannya baru. Yang saya share di apa? Di PowerPoint atau di materi itu saya menggunakan Mendeley yang lama. Dan ini ternyata ada versi terbarunya. Atau mungkin ada masih menggunakan versi yang lama. Tapi tidak tahu, ini saya coba mendownload yang baru ini. Oh, silakan, tadi kan sudah membuat akun ya. Nah, silakan masukkan akun yang kalian buat tadi. Karena ini saya sudah mempunyai akun, mungkin akan saya buat login akun yang lama saja. Login akun lama saya. Sign in. Ntar loadingnya agak lama ya, ini tergantung dari koneksi internetnya. Karena ini langsung ngelink ke servernya, server Mendeley. Ya, muter 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 muter. Loadingnya agak lama ya. Kalau loadingnya suwi ya. Loadingnya lama. eh Oke, saya buka aja untuk yang ini PowerPoint-nya. Jadi tadi kan kita sudah ini membuat, menginstal, next next, tinggal sudah selesai itu. Langkah yang selanjutnya itu kita harus install plugin Citation. Ya, cuman ini masih lama ini ya, masih lama untuk installnya, belum selesai ini ya. Loadingnya ini ya, lama sekali. Ini saja lah. Jadi nanti kalau kita menggunakan Microsoft Word, di sini nanti akan muncul ini link Mendeley-nya. Nah, cuman ini karena kita tunggu saja ya. Oh, ini belum muncul-muncul.
install. Nah, di sini kan ada tulisan install Mendeley Site for Microsoft Word. Tapi kok belum loading. Ntar saya exit dulu ya. Mendeley. Oke, ini sudah masuk ya punya saya. Nah, ini tampilannya ternyata lebih fresh ya. Jadi eh, lebih terkini. Kalau yang di PowerPoint yang saya, nah ini ya, yang materi saya share itu tampilan dulu tampilannya itu seperti ini ya, tapi sekarang tampilannya sudah berbeda ternyata. Nah, ini adalah tampilan manajemen referensi yang terbaru. Nah, di Izin sini Pak, ya, izin bertanya Pak. Darwin gimana? Mendeley saya yang semalam masih versi yang lama Pak. Mungkin beda versi mungkin Pak. Ya, kemungkinan. Nah, kalau misalkan ingin versi yang terbaru, bisa uninstall, kemudian download yang di website Mendeley-nya. Siap Tap- baik Pak. Nah, tapi tidak masalah menggunakan yang lama, tidak apa-apa. Nah, tapi secara fungsi sepertinya masih sama, ya, masih sama. Kita lihat, ini juga sama, ada Siap Pak. infonya. Kalau saya klik ini, nah ini juga sama ada infonya. Ini merupakan jurnal artikel apa jurnal apa, sama. Dan ketika ingin melakukan add tambah, ya, jadi kan kita melakukan sebelum melakukan citasi kita buat dulu collecting datanya untuk foldernya. Nah, folder kita penelitian ini kan masih kosong ya, masih kosong. Misalkan saya masukkan mana tadi file yang tadi saya download di dokumen artikel yang saya download barusan tadi. Nah, tinggal diklik, kemudian ini masuk, klik. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini kan bisa kita lihat kadang ada artikel yang bisa terbaca autornya, tahunnya, titelnya. Kadang ada artikel yang tidak bisa terbaca. Nah, caranya gimana bisa berbaca? Kita lakukan edit manual. Edit manual, kita baca dulu ini yang di read ya. Ini kan ada dokumen read, kita lihat ini jurnalnya itu mungkin karena jurnal eh, dengan format yang kurang baku, jadi eh, tidak bisa terbaca di sini. Mungkin saya coba untuk upload jurnal lainnya saja lah. Gimana ini? Library. Saya upload jurnal lainnya aja. Mana ya? Di mana? My drive. Kok enggak ada? Harus saya carikan jurnal yang lama yang pernah saya download.
enggak ada. List paper. Oke, ini saya coba. Ini proses upload. Nah, jadi ini bisa terbaca. Ini dari yang Widya R. Ini banyak orang ya. Jadi banyak orang. Judulnya ini. Kemudian kalau kita lihat referensinya. File PDF ya. Kok tidak mau? Nah ini. Jadi ini jurnalnya, jurnal siapa ini? Jurnal Teknik Teknologi Dirgantara. Nah, di sini kan masih belum lengkap ya untuk anotasinya. Publication detail. Ini tahunnya tahun 2012. Halamannya 95 hingga 104. 95 hingga 104. Terus tambahkan additional. Oh, mohon maaf. Ini kan jurnal ya. Di sini itu di atas judul itu biasanya ada pilihan. Ini merupakan report, berarti kan tugas tugas hasil. Karena ini jurnal, kita cari yang jurnal artikel. Nah, di sini ada menu jurnal artikel, klik. Dan ini ini ada tahun dan bulan. Tahunnya udah. Nah, ini tulisannya Jurnal Teknologi Dirgantara. Ada volume 10 nomor 1. Oke, sudah. Nah, ini sudah ya, saya masukkan. Oke, kita masuk lagi ke library. Ke library kita. Ini sudah masuk ya. Nah, bagaimana menghubungkan ke Microsoft Word-nya? Kita masuk ke Microsoft Word untuk citasi. Dan ini saya contohkan lembar kosong ya. Lembar kosong. Nah, di menu reference ini ya. Di sini belum ada menu Mendeley, maka kita harus menginstal terlebih dahulu. Menu Mendeley-nya ada di sini. Install Mendeley set for Microsoft Word. Biasanya kalau yang pakai versi lama itu modelnya tidak seperti ini ya. Ntar saya cek aja lah. Saya coba dulu. Tuh. Keliru. Bentar. Ini coba saya install menggunakan yang versi lama saja lah. Kayaknya agak sedikit nih. Mendeley, cobalah. Get it now. Oke. Agree, continue.
Nah, ini tulis seperti ini, kemudian kita open in Word. Halo, open. Kita cek, ini sepertinya yang terbaru itu modelnya seperti ini. Sebelumnya bukan, tidak seperti ini ya. Kita masuk ke reference. Nah, di sini muncul Mendeley site. Mendeley site launching. Kita cek Mendeley site-nya. Kalau yang versi lama seperti yang ada di materi itu, nah, kan modelnya seperti ini ya. Ini untuk tipenya. Ini ada tipenya. Terus ini judulnya tadi, autornya siapa, ini untuk jurnalnya, tahunnya, volume, nomor sama halaman. Kan ini untuk abstraknya. Nah, untuk citasi itu di atas sini ya. Ketika kalian mengetikkan referensi, di sini itu muncul nanti ada Mendeley. Nah, ini yang versi lama. Karena kita pakai versi baru, kita coba saja. Ini saya juga baru baru mencoba menggunakan versi yang baru ya. Get start. Ternyata perlu login ya. Login menggunakan akun kita. Serba terhubung ini ternyata. Nah, seperti ini. Ini sedang loading beberapa. Nah, ini artikel yang kita punya. Nah, di sini ada menu. Karena tadi saya menggunakan collecting foldernya itu di sini, penelitian yang terbaru. Kita lihat penelitian. Kok enggak ada? Ntar saya cek dulu di Mendeley. Ini di menu penelitian ya. Ini udah ada. Oh, baru syncing nih. Ntar please another collection. Belum ada ya. Kok enggak ada? Oke, kalau enggak ada ya udah kita masuk ke all reference saja. Kita cari tadi yang barusan saya upload adalah ini ya. Jurnal dan log dirgantara. Nah, ini yang barusan saya upload. Di sini kita coba ya. Ini adalah ini paragraf pertama yang merupakan hasil citasi dari rekan Wiryadinata, misalkan ini ya. Saya melakukan melakukan cit paragraf ini dari sumbernya adalah implementasi 3D ini. Insert citation. Nah, muncul seperti ini. Wiryadinata et al. Artinya itu adalah Wiryadinata dan kawan-kawan, tahunnya 2012. Kalau ini menggunakan style apa ya? Style apa itu American Psychology Association. Kalau misalkan kita menggunakan style dari IEEE, biasanya ini kita coba update site. Nanti hasilnya adalah satu dalam tanda kurung. Seperti itu. Kalau di STKD, jurnal STKD itu stylenya apa? Kita pakai yang ini aja. Menyesuaikan style yang ada di STKD.
ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk citasi ya. Lalu bagaimana untuk misalkan kita menginputkan daftar pustaka? Kita eh, kalau menggunakan aplikasi referen Mendeley ini, kita tidak perlu mengetikkan nama manual ya, seperti halnya Wiryadinata 2012 dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan input daftar pustaka menggunakan Mendeley juga. Ini kan sudah referensi tadi sudah. Nah, di sini ada more. Nah, sini ada insert bibliografi. Ini yang terbaru ya. Kalau yang versi lama itu bentar saya buka. Kan tadi untuk versi lama itu seperti ini munculnya. Side click. Nah, versi yang terbaru itu ada di sini, insert pilih. Ini yang versi lama ya. Nanti tinggal diklik, nanti akan muncul di daftar pustakanya. Kita coba ya. Set insert bibliografi. Continue. Nah, di sini langsung muncul Widyarita bla 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 bla, implementasi game dan jurnal teknologi dan sampai seterusnya. Oke, seperti itu ya. T. Dan ini ada paragraf 2, paragraf lainnya. Ini saya citasinya dari yang lain lah. Ini coba saya klik. Oke, edit. Enggak, Discord ya. Oke, ini sudah ya. Ini kita coba untuk citasi lainnya. Ini kita coba citasi jurnal lainnya. Saya ambil jurnal lainnya, misalkan yang dari sini. Klik. Terus kita klik insert one citation. Nah, di sini muncul. Nah, bisa kalian lihat di daftar pustaka itu kita tidak perlu menambahkan manual. Jadi secara otomatis ketika melakukan citasi di artikel di atas kita yang di sini ya, di artikel itu otomatis di daftar pustaka nanti akan muncul sendirinya. Jadi kita tidak susah payah untuk apa istilahnya menulis dua kali. Di mana tadi di awal kita sudah melakukan citasi, ini paragraf ini itu kita dapatkan dari si A, si B. Nah, nanti kalau kita masih menggunakan manual, otomatis daftar pustaka itu harus mengisi manual, menulis manual lagi. Nah, ini keuntungan kita menggunakan aplikasi Mendeley Site. Di sini kita bisa langsung masuk otomatis tertulis, misalkan jurnal ini ya, sepertinya. Nah, jadi mudah ya. Jadi ini sangat membantu kita dalam melakukan eh, penulisan manuskrip artikel ilmiah. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Izin Pak, punya saya belum terhubung ke Mendeley Pak di Microsoft Word ya. Belum tadi? Ini yang pakai yang baru atau yang lama? Pakai yang baru Pak. Oke, yang baru tadi ya. Dengan cara toolsnya install Mendeley Site. Mendeley Site. Dan nanti kan muncul di sini get it now. Sudah masuk di situ? Sudah Pak. Sudah, get it now.
Nah, ini ada permission, centang, kemudian continue. Word kalian itu versi berapa? Microsoft Word yang digunakan 2013 Pak. 2013. Oh, berarti tidak ada akun seperti ini. Kalau 2013 mending pakai Mendeley yang versi lama. Mendeley versi lama. Saya punya ini versi lama. Mungkin nanti akan saya masukkan saja untuk versi lamanya di e-learning supaya bisa diinstal. Bentar. Mendeley. Nah, ini versi lamanya. Saya masukkan saja di e-learning. Kalau yang versi lama, caranya itu ada di materi yang saya share. Caranya itu seperti ini. Jadi nanti munculnya itu di bagian ini, bukan di bagian apa namanya? Di bagian mana? Bagian sini ya. Tadi itu di daerah sini. Terus munculnya di sini. Menu-menunya itu ada di sini. Tapi yang ini menunya di atas. Nanti coba saya share dulu aja ini link materinya. Di publikasi. Saya tambahkan mungkin ini saya share dulu ya link untuk kalian bisa mendownload. Kok ada share. Bentar, saya masukkan ke drive saya. Penelitian pengajaran. Kok nggak bisa? Bentar. Share. Saya share dulu ini untuk aplikasinya. Jadi nanti silakan download lewat e-learning. Copy link. Download Mendeley versi lama.
ada di sini ya. Silakan nanti bisa kalian klik ini, nanti otomatis akan masuk ke drive. Nah, nanti bisa kalian download terus installnya lebih apa, ndak seribet yang terbaru ternyata. Nanti bisa kalian cek. Jadi modelnya itu tidak seribet yang versi terbaru ini. Ternyata selang setahun tampilan dari apa ini Mendeley-nya berbeda drastis ya. Yang dulu ini yang saya ajarkan ke rekan-rekan kakak tingkat kalian itu seperti ini modelnya. Ternyata yang terbaru modelnya seperti ini. Oke, enggak apa-apa. Ini sebagai informasi tambahan lah. Sebagai jadi, nah inilah bukti bahwa semakin tahun suatu aplikasi, suatu sistem itu pasti ada perubahan. Kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, ya kita mau tidak mau akan ketinggalan zaman. Seperti halnya penelitian, kalau kita tidak melakukan perubahan ataupun membuat penelitian yang terbaru, artinya kita merujuk referensi yang lama. Ya, yang terjadi adalah apa? Ya itu tadi, yang namanya penelitian kita itu tidak ada keterbaharuannya. Artinya penelitian yang kita lakukan itu adalah eh, penelitian lama. Mungkin kalau untuk secara kebaruan teknologinya mungkin lama, jadi tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ini kita hanya mencoba untuk membandingkan atau memperbaiki sistem yang lama, itu ya tidak apa-apa, karena yang namanya penelitian itu kalau sekelasnya sarjana itu masih diperkenankan untuk melakukan penelitian seperti itu. Oke, baik, itu saja ya untuk hari ini yang bisa saya share. Jadi ini adalah langkah untuk praktek melakukan manajemen referensi menggunakan Mendeley. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu?